Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, video kali ini kita akan bahas lanjutan video yang sebelumnya, yaitu tips and trik publikasi dalam YouTube. Maka video kali ini kita akan bahas keuntungan menjadi guru YouTuber. Nah, yang keuntungan yang pertama adalah tentu saja menjadi YouTuber itu bisa memberi kesempatan kita untuk memperoleh penghasilan tambahan. Jadi ini fakta ya Bapak dan Ibu, ini bukan hoax, fakta ya. Banyak YouTuber yang bisa menjadi kaya raya hanya dengan berbagi konten di YouTube ya. Kemudian tetapi dalam hal ini Rini Channel perlu mengingatkan ya, bahwa niatkan Bapak Ibu pertama itu ketika membuka konten YouTube tidak bertujuan untuk hanya memperoleh keuntungan semata ya, untuk memperoleh penghasilan semata. Tapi lebih baik niatkan untuk channel YouTube itu untuk berbagi ya, terutama untuk media pembelajaran kepada siswa kita. Kita biasakan ya untuk memperkuat memori anak, kita backup penjelasan kita itu melalui kanal-kanal YouTube yang kita buat, atau bisa mungkin selain YouTube bisa blog, bisa yang lainnya yang juga bisa dimonetisasi. Nah, tetapi jangan niatkan itu sama sekali untuk mencari penghasilan. Nah, walaupun memang bisa, faktanya memang bisa ya, kita bisa memperoleh penghasilan dari YouTube. Nah, syarat mendapatkan penghasilan dari YouTube itu Anda harus melewati ya ujian. Itu yang pertama adalah memperoleh subscriber itu minimal 1000 ya, minimal 1000. Kemudian memperoleh 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. 4000 jam tayang itu sekitar 240.000 menit ya. Nah, 240.000 menit. Nah, ini harus Bapak Ibu penuhi, dan syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itulah ujian yang terberat bagi Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali berpikir untuk membeli jam tayang atau membeli subscriber, karena itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Tujuannya adalah itu akan mematikan kreativitas kita. Jadi ketika kita berhasil memperoleh monetisasi dari AdSense ya, kita diterima di AdSense setelah melewati 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu kita mulai lagi dari nol. Nah, artinya kekuatan kita dalam berhasil di YouTube ini adalah murni dari konten-konten yang kita hasilkan. Jadi rajin-rajin membuat konten ya, gunakan sosial media kita ya, berbagai aplikasi, berbagai mungkin dari channel-channel yang lain ya. Inspirasinya bisa kita dapat dari mana saja, asalkan kita secara kontinu membuat konten ya, sehingga setiap hari ada update video yang Bapak dan Ibu buat ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah kita menjadi pribadi yang bermanfaat ya, insya Allah begitu gitu. Makanya niatkan itu murni untuk berbagi, sehingga ketika kita nanti dapat uang ya alhamdulillah, berarti itu adalah poin plusnya. Tetapi ketika kita belum berhasil lama sekali gitu, kita tidak merasa kecewa, karena niatnya sama sekali bukan hanya mengejar keuntungan semata. Nah, kemudian menjadi pribadi yang bermanfaat itu ya, misalnya ketika kita fokus ya pada kemampuan, skill, dan fashion. Nah, semua konten yang kita bagikan itu bermanfaat bagi penonton, itu tentunya akan menjadi nilai plus buat kita ya. Kemudian yang lainnya, keuntungan yang menurut pengalaman saya ini ya, dengan menjadi YouTube otomatis skill kita di bidang yang lainnya itu
menjadi lebih meningkat lagi secara otomatis ya. Misalnya kemampuan kita mengedit video, kemampuan videografi ya, bagaimana kita membuat thumbnail ini menjadi cantik gitu ya, memiliki nilai seni dan juga menarik perhatian orang itu seperti apa. Kemampuan kita untuk menulis deskripsi, judul, mungkin tag dan seterusnya. Secara otomatis kita juga belajar SEO YouTube menjadi lebih paham lagi setelah menggeluti beberapa lama. Kemudian tahu caranya editing gambar, membuat thumbnail dan seterusnya ya. Seperti ini secara otomatis dengan jam kerja kita di YouTube semakin lama pasti akan meningkatkan berbagai skill kita ya di bidang yang lain, dan itu di pembelajaran abad 21 itu sangat-sangat diperlukan. Kita juga bisa berbagi ilmu kita itu kepada peserta didik kita, karena ini merupakan peluang kerja baru bagi peserta didik kita. Kalau kita sudah mengalaminya, maka otomatis dalam berbagi kita akan menjadi lebih mudah. Yang keempat itu menjadi amal jariah ya. Insya Allah kalau konten kita itu berpotensi atau memiliki nilai edukasi, kita membantu orang lain dalam memecahkan soal, pembahasan soal-soal tertentu, trik cepat menyelesaikan soal dan yang lainnya, mungkin video-video menarik yang lainnya yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan kita niatkan memang untuk beramal ya, untuk berbagi ilmu. Dan tentunya kalau kita berbagi dengan ikhlas, maka itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Nah, insya Allah akan jadi amal jariah kita, dan yang menikmati tidak hanya peserta didik tapi khalayak luas. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, itu keuntungan menjadi guru YouTuber. Nah, mudah-mudahan lebih banyak lagi Bapak dan Ibu guru yang terinspirasi menjadi guru YouTuber. Ya, mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.